Kerumunan murid mengelilingi Qin Yichen, sementara Duan Mulongdou dan eksekutif sekte immortal tingkat tinggi lainnya tersenyum. Huang Fu, bukankah kamu benar-benar ingin menempatkan guru dan murid ini di atas meja? Huang Fu mendengar ini, dan kemudian balas tersenyum. Bocah ini, saya khawatir saya belum setuju. Namun, Huang Fuyi masih menggulung telapak tangannya dan mengeluarkan banyak gulungan. Dia memberi Qin Yichen kesempatan, dan yang terakhir adil untuk sekte abadi Yuan surgawinya. Tetapi kursi kesadaran Laut Merah dipertahankan, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang menjadi guru. Yichen, kemarilah. Qin Yichen mendengar ini. Jadi dia menjulurkan kepalanya keluar dari kerumunan. Huang Fu senior, ada apa? Huang Fu tersenyum dan mendorong gulungan itu ke tangan Qin Yichen. Kamu sekarang berada di antara Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Jalan alkimia Dao masih panjang di masa depan. Ini seharusnya membuat Anda mengambil lebih sedikit jalan memutar. Ini, Qin Yichen melihat gulungan di tangannya. Dan meskipun dia belum membukanya, dia tahu itu luar biasa. Huang Fu berkata sambil tersenyum. Ini adalah beberapa pengalaman saya di pembangkit tenaga listrik teratas. Serta ajaran yang disiapkan untuk lengan merah. Mungkin sangat berguna bagi Anda. Mata Qin Yichen bersinar. Ini adalah pengalaman Master Alchemy Dao. Untuk Master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya, ini jelas merupakan harta yang tak ternilai. Tidak hanya Qin Yichen, tetapi Zhuge Qingfeng di sampingnya penuh dengan kecemburuan. Dengan pengalaman Tuan Huang Fu, ditambah bakat bawaan sang pembuat, jalan masa depan haruslah Ping Bu Qingyun. Qin Yichen juga harus mengatakan dengan emosi, bagus untuk mendapat bimbingan guru. Apakah Anda sudah membuka jalan tanpa melihat lengan baju merah? Namun, Qin Yichen juga merasa gulungan di tangannya agak berat, dan dia tahu bahwa menerima pengalaman ini setara dengan menjadi setengah murid Huang Fuyi. Terima kasih banyak Huang Fu senior. Junior mengembalikannya ke senior setelah menyalinnya. Akhirnya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menjawab. Hal-hal ini sangat penting baginya. Omong-omong, jalan setelah Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas, dia belum pernah di kehidupan sebelumnya. Tetapi dia masih perlu menjelajahi sedikit di masa depan. Dan dengan pengalaman ini, dia pasti akan dapat menggandakan hasil setengahnya. Usaha. Huang Fuyi tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu. Jika saya ingin menulis hal-hal ini, saya dapat menulis yang lain kapan saja. Qin Yichen memikirkannya juga, dan meletakkan gulungan itu ke cincin luar angkasa. Huang Fuyi melihatnya, dan semakin tersenyum. Di antara dua orang juga ada status antara master dan murid. Meski status ini tidak penting, tentunya hal ini juga karena temperamen kedua orang tersebut lemah, dan mereka tidak peduli dengan nama palsu tersebut. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda bisa menjadi guru peri. Meskipun itu hanya sebuah nama, itu cukup untuk bermimpi dan bangun dengan senyuman. Secara umum, antara Huang Fuyi dan Qin Yichen, mereka lebih seperti guru dan teman. Pada saat ini, Huang Fuxi tersenyum lagi. Oke, kamu baik-baik saja sekarang, jadi pergilah ke kasino. Omong-omong, uang yang dimenangkan oleh Zhan Hongshu, juga setengah dari tuannya. Huang Fuyi memiliki beberapa poin tidak sabar. Begitu ucapan ini keluar, semua orang senang lagi. Meski sudah merasakan kekayaan rejeki nomplok, tapi hal semacam ini masih sangat keren lagi. Tidak ada yang akan mengira peri itu seksi. Bahkan jika Qin Yichen ada dalam grup, mereka tidak tahu apakah dana kasino Shen Xiao dapat diputar kali ini. Melihat bagian belakang kerumunan pergi dengan gembira, Duan Mulongdou tersenyum dan bersukacita, dan awan hati Huang Fu akhirnya menghilang, dan menjadi jelas. Kompetisi sudah berakhir, dan sisanya adalah perayaan terakhir. Di atas perayaan, pencapaian Dao Alkimia dari Sekte Abadi Utama selama bertahun-tahun. Berjalan di kota Shen Xiao, Qin Yichen tersenyum, dan sekarang di sekelilingnya tidak ada cemoohan sebelumnya, dan mereka yang menunjuk dan berkomentar tidak dapat mendengar ejekan dan ejekan. Terlepas dari ini, Qin Yichen menemukan mengapa begitu banyak orang terlihat sangat membenci mata mereka. Mungkinkah mereka sendiri kehilangan uang? Ini benar-benar terjadi. Meskipun tahap pertama sama dengan Do, semua orang lebih cemburu dan berharap laut kesadaran Qin Yichen akan segera dihapuskan. Tapi sekarang, bahkan bagian dari surga yang dipilih oleh Sekte Abadi Shen Xiao telah hilang dari Qin Yichen, dan menjadi terlalu tidak berdaya untuk cemburu. Jadi penjudi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mengambil Qin Yichen selain dari dendam. Tidak hanya itu, setelah pertempuran ini, nama Qin Yichen tersebar di kota Shen Xiao, atau bahkan benua Shen Xiao. Tingwei itu ada di tangan. Memenangkan adegan Pilmaster pembangkit tenaga listrik puncak alam manusia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggalkan tanda yang tak terlupakan di hati mereka. Dan upacara akbar ini, dampaknya bukan hanya benua Shen Xiao. 8 sekte abadi utama lainnya, sekarang juga tahu bahwa sekte abadi Yuan Surgawi menerima kejeniusan. Bisa mengalahkan kejeniusan sekte abadi Shen Xiao. Katakanlah, akankah beberapa dewa emas bertopeng keluar dan merampok kita? Kakak Qin, mengapa menurutku ini terdengar familiar? Kedengarannya familiar. Tapi Qin Yichen masih takut. Bagaimanapun, ini adalah yang kedua kalinya. Untungnya,
Perjalanan berjalan lancar. Dan di kasino Senxiao, Zhou Kaizeng lumpuh duduk di kursi kayu. Dan bawahannya tidak jauh lebih baik. Tuan, apa yang Anda lakukan? Orang-orang dari Sekte Abadi Yuan Surgawi takut mereka akan datang lagi. Zhou Cai mendongak dengan lemah. Apakah suratnya belum ditulis? Tidak, wajah Zhou Cai bahkan lebih pucat. Dan jika dia tidak mengungkapkan sikapnya, itu sebenarnya semacam sikap. Ini 10.000 peri lagi. Mengapa Anda adalah rumah judi? Bagaimana Anda bisa bertemu Sekte Abadi Yuan Surgawi dan menjadi sapi perah? Kuncinya kali ini, Zhou Cai benar-benar tidak mengharapkan hasil seperti itu. Pada saat ini, Qin Yichen telah tiba di luar gerbang rumah judi, dan sekelompok penjudi melihat di mata mereka bahwa mereka memberi jalan dan penuh rasa iri. Tamu penyambutan adalah tukang. Ketika dia melihat senyum Qin Yichen, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat tertekan, dan kemudian berlari ke rumah judi seperti sebuah takdir. Masuk akal. Qin Yichen terkekeh, memasuki kasino, dan menunggu beberapa saat sebelum Zhou Cai keluar dengan langkah sia-sia. Tuan muda Qin, apakah Anda di sini? Qin Yichen tersenyum, tetapi dia tidak lupa bagaimana orang-orang Zhou Cai mengingatkan diri mereka sendiri. Tepatnya, kami datang dengan taruhan. Zhou Cai tersenyum pahit. Kemarilah, dapatkan kristal peri untuk Tuan muda Qin. Saat dia mengatakan ini, Zhou Caixin berdarah. Tapi itu saja untuk saat ini. Lai Cha hanya akan terlihat terlalu konyol. Melihat kotak yang penuh dengan kristal peri, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa sumber daya ini cukup untuk mengolah dirinya ke surga abadi. Pasti juga kaya. Dan peri, di alam Raja Abadi, adalah mata uang keras. Sekarang, di alam yang sama, saya khawatir saya tidak dapat menemukan keberadaan yang lebih kaya dari Qin Yichen. Di malam hari, Sekte Abadi Senxiao, di luar aula besar. 5 master abadi bergegas malam ini, dan salah satunya adalah lelaki tua berambut abu-abu dari aula kepala surgawi. Ketika kelimanya bertemu, lelaki tua berambut abu-abu itu sedikit gemetar ketakutan dan berkata, berapa banyak dari kalian yang diundang oleh Tuan Gusu? Ya, saudara Zhou juga. Ya, saya ingin tahu apa yang disebut Tuan Su diundang. 5 makhluk abadi saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu. Lelaki tua berambut abu-abu itu sedikit pemalu, ini bukan pecundang. Apakah Anda ingin membuat mereka marah? Meskipun ini tidak mungkin, kelimanya memutuskan untuk berhati-hati. Aku akan lebih memperhatikan saat bertemu denganmu Gusu. Tolong jangan santai.